Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sauki Aulia Rifwanda, dan kembali lagi dalam acara Basyah, Bahas Sejarah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang prosesi pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak serta-merta bebas seperti itu saja sebagai sebuah negara yang merdeka. Namun, di saat itulah persatuan dan kesatuan bangsa kita diuji. Dari adanya agresi militer pertama dan kedua, kemudian terjadi banyak peristiwa pemberontakan kala itu. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas peristiwa pemberontakan DITII khususnya di Kalimantan Selatan. Yuk. Peristiwa DITII adalah salah satu peristiwa pemberontakan yang berlandaskan ideologi dan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia kala itu, termasuk Kalimantan Selatan. Pemberontakan di Kalimantan sendiri dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan 2 Divisi 4 ALRI kala itu. Pemberontakan ini dilandasi oleh penataan ketentaraan yang mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa. Tidak sedikit anggota ALRI kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ibnu Hajar dikenal sebagai figur yang berwatak keras. Dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya itu sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRIYT. Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan oleh pemerintah. Namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan, sekaligus menjadi seorang Panglima TII di wilayah Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Baru pada tahun 1963 Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapatkan pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati. Begitulah cerita singkat mengenai peristiwa DITII di Kalimantan Selatan. Nah, ini dia inti dari video ini yang sebenarnya. Nah, jadi dari peristiwa DITII Kalimantan Selatan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil nih. Yang pertama itu, kita mengetahui bahwa penyebab dari pemberontakan DITII Kalimantan Selatan adalah salah satunya rasa kekecewaan, terutama rasa kecewa dari orang yang kita rasa berpihak dengan kita. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita melupakan jasa orang atau pasukan yang telah berkorban untuk kepentingan negara atau kepentingan bersama. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah yang harus kita lakukan nih agar kejadian DITII ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa langkah yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, kita harus lebih memperhatikan kondisi bangsa kita sendiri, terutama pada pembangunan struktur dan infrastruktur setiap wilayah di Indonesia, karena kita tahu bahwa wilayah kita ini luas dan banyak sekali tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang istilahnya terperosok di dalam itu kurang terperhatikan oleh kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan kewaspadaan sosial kita. Itu tetap berhubungan dengan poin yang pertama. Kemudian yang ketiga nih, waspada akan ikatan emosional kita. Jangan sampai ikatan emosional ini membuat kita terhasut hingga melakukan pemberontakan yang berlandaskan ideologi dengan kedok perjuangan. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan keefektivitasan TNI dalam mengatasi kejadian serupa yang semoga tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Baik, sekian itu sedikit pembahasan sejarah mengenai DITII Kalimantan Selatan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Saya, Sauki Aulia Rifwanda, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun tindakan dalam pembuatan proses video ini. Salah khilaf mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.